Hello class, good morning. How are you today? I hope you are fine to follow our lesson today. Halo anak-anak, apa kabar? Saya harap kamu sehat-sehat saja untuk memulai pembelajaran hari ini. Today we will discuss about report text, about what is report text and its social function. Hari ini kita akan membahas mengenai report text. Apakah itu report text dan apa fungsi sosial daripada report text? Last week, you have translated two texts which called report text. Minggu lalu kalian sudah menerjemahkan dua teks yang disebut dengan report text, entitled Buffalo and Bat, yang berjudul Buffalo dan Bat. So, what is report text? Report text is a piece of text that presents general information about an object. Report text adalah sebuah teks yang menyajikan informasi umum mengenai sebuah objek. The core is general informations. Intinya adalah informasi umum mengenai sebuah objek. Jadi bukan spesifik ya, intinya informasi umum. Now, let's see. What is social function? Fungsi sosial, tujuan dari sebuah report text. The social function is to describe the object using facts about the object's parts, behaviors, and qualities, or to give general descriptions about a plant, animal, or natural phenomenon. Tujuannya adalah untuk memaparkan objek menggunakan fakta-fakta mengenai bagian, tingkah laku, dan sifat objek tersebut. Atau kita katakan memberikan gambaran umum mengenai objek tersebut. Jadi tujuannya adalah memberikan gambaran umum mengenai objek tersebut, bisa mengenai bagiannya, tingkah laku, dan sifat objek tersebut. Objek di sini kita batasi berupa animal, plant, dan natural phenomenon. Jadi bisa saja binatang, tanaman, atau peristiwa-peristiwa alam seperti yang baru-baru saja terjadi, seperti banjir, gempa bumi, dan yang sejenisnya. Now we discuss about the two texts we have translated. Sekarang kita diskusikan dua teks yang sudah kalian terjemahkan, yaitu teks Buffalo dan Bat. Kita lihat di sini, kedua report teks ini memberikan gambaran umum mengenai Buffalo. Contohnya kita lihat di teks Buffalo. Buffalo are big, strong, dark color mammals with huge horns. African buffalo live in herds of several hundred, usually near water, as they love to wallow in mud. African buffalo have very bad tempers, so humans have never managed to tame them. Di paragraf pertama, dia menceritakan bagaimana keadaan fisik buffalo. Kemudian, di mana mereka tinggal dan apa kebiasaan mereka. Dia di sini menceritakan tentang kerbau secara umum. Di paragraf kedua diceritakan mengenai kerbau air yang tinggal di daerah Asia, ya, yang mereka gunakan sebagai binatang ternak yang sudah dijinakkan 3.000 tahun yang lalu. Dan di sini juga disebutkan difungsikan untuk apa buffalo itu. Ya, bisa untuk menarik kereta, membajak, dan juga bisa diambil daging, susu, dan kulitnya. Itu teks mengenai buffalo. Kemudian report teks yang kedua adalah bat. Bat adalah kelelawar. Jadi di sini dipaparkan secara umum mengenai kelelawar, bagaimana ciri-ciri fisiknya. Kemudian dia tergolong ke binatang apa? Di sini dikatakan dia tergolong ke dalam binatang malam, ya, binatang yang beraktivitas
beraktivitas pada malam hari, nocturnal mammals. Kemudian diceritakan juga di sini kelelawar itu adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Kemudian diceritakan kembali bagaimana cara mereka menangkap mangsanya. Kemudian di akhir diceritakan mengenai salah satu jenis kelelawar yaitu flying foxes atau sering kita sebut dengan kalong ya, kelelawar pemakan buah. Kemudian kita lihat di sini diceritakan bahwa fungsi daripada kelelawar ini membantu menyebarkan serbuk sari dari banyak tanaman. Oke, itu dia gambaran umum mengenai buffalo dan bat. Berikutnya kita lihat apa yang menjadi social function. Fungsi sosial daripada teks buffalo ini adalah to describe about buffalo in general by using its characteristics, habitats, and functions. Jadi mendeskripsikan mengenai kerbau secara umum dengan menggunakan karakteristiknya, habitatnya, ya, tempat tinggal, and functions, dan kegunaannya bagi manusia. Inilah yang menjadi social functions dari teks yang berjudul buffalo. Yang berikutnya adalah social functions dari teks yang berjudul bat. Fungsinya to describe about bat in general by using its characteristic, habit, and functions. Jadi dia menceritakan secara umum mengenai kelelawar menggunakan karakteristik, habit, kebiasaan, dan fungsinya dan kegunaannya bagi manusia. Itu dia social function kedua teks yang sudah kalian bicarakan. Berikutnya apa yang menjadi tugas kalian? Ya, dari penjelasan kita tadi, yang menjadi tugas kalian adalah find the social function of these three texts. Temukan fungsi sosial dan atau tujuan dari 3 teks berikut. Sumbernya ada di buku teks bahasa Inggris kelas 9 Think Globally, Act Locally, halaman 174 dan halaman 175. Ada 3 teks di situ. Teks yang pertama berjudul Dragonfly and Damselfly, kemudian yang kedua berjudul Fish, dan yang ketiga berjudul Grasshopper. Rata-rata teksnya teks singkat, paling banyak 3 paragraf. Ini yang menjadi tugas kalian. Cara pengerjaannya bagaimana? Tulis teks bahasa Inggris, kemudian tulis isi ringkas teks dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia maksudnya 3 kalimat saja. Kemudian tulis social function dalam bahasa Inggris. Ya, contoh formatnya sebagai berikut. Kan? Teks bahasa Inggris buffalo, ditulis teks bahasa Inggrisnya, kemudian ditulis isi teks secara ringkas dalam bahasa Indonesia. Cukup 3 kalimat saja, jadi kalian pilih 3 kalimat yang mewakili isi daripada teks tersebut. Nah, kemudian social function dalam bahasa Inggris. Kemudian kalian sebutkan atau kalian tuliskan apa yang menjadi social functionnya ya dalam bahasa Inggris. Berikut ini formatnya. Tugas ini dikerjakan di kertas tulis. Setelah selesai, kalian foto, kemudian kalian kirim ke WA pribadi saya. Batas terakhirnya adalah hari Sabtu, tanggal 23 Januari pukul 5 sore. Jadi saya harap kalian mengerjakannya tepat pada waktunya untuk dikerjakan dan jangan sampai lewat. That's our discussion today about report text. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai report text. Thank you for your kind attention and stay healthy. Bye bye.